warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas lingkungan abiotik kelas D 2022 dengan anggota kelompok Anissa Febrianti Purwaning Tias dengan NIM akhir 014 dan Fadilah Larasati dengan NIM akhir 024. Pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan mengenai identifikasi jenis awan dari hasil observasi sebagai tugas dari mata kuliah lingkungan abiotik kelas D 2022. Pokok bahasan kali ini yaitu jenis-jenis awan dari hasil observasi, ciri-ciri dari berbagai jenis awan, serta proses terbentuknya awan. Yang pertama, ada awan cirrus. Foto ini diambil pada tanggal 22 April 2022 pada pukul 12.07 waktu Indonesia Barat di Universitas Airlangga, Surabaya. Cirrus berasal dari bahasa Latin yang artinya rambut atau ikatan rambut. Awan cirrus ini tersusun dari kristal es berbentuk seperti serabut yang tipis dan tampak seperti deretan bulu atau rambut halus di langit biru ketika cuaca sedang cerah. Bagian dasar dari awan cirrus ini biasanya berbentuk datar, dan awan cirrus ini terdapat pada ketinggian 600 hingga 10.000 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, ada awan stratus. Foto ini diambil pada tanggal 27 April 2022 pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat di Gedung Kuliah Bersama Universitas Airlangga, Surabaya. Stratus berasal dari bahasa Latin yang artinya berlapis. Awan stratus ini memiliki ciri-ciri, yaitu tersusun dari kristal es dengan bentuk seperti serabut yang tipis. Awan stratus tampak seperti lembaran yang tersusun horizontal, berlapis dengan ketebalan yang seragam. Awan stratus biasanya menutupi langit sebagai lapisan berwarna abu-abu. Bentuk dari awan stratus ini bervariasi tergantung pada ketinggiannya. Awan stratus terdapat pada ketinggian 6.000 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga ada awan cumulus. Foto ini diambil pada tanggal 24 April 2022 pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat di Universitas Airlangga, Surabaya. Cumulus berasal dari bahasa Latin yang artinya tumpukan atau timbunan. Awan cumulus ini berkembang ke arah vertikal, bukan horizontal, tidak seperti awan cirrus dan awan stratus. Awan cumulus tampak seperti timbunan padat, berbentuk bulat-bulat atau pohon yang sedang berbunga banyak. Bagian dasar dari awan cumulus ini biasanya datar, dan awan ini terdapat pada ketinggian 500 hingga 12.000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, ada awan cumulus mediocris. Foto ini diambil pada tanggal 27 Februari 2019 pada pukul 9:13 waktu Indonesia Barat di Taman Apsari, Surabaya. Awan cumulus mediocris memiliki dasar berwarna sedikit lebih gelap daripada cumulus humilis dengan turbulensi sering kuat. Awan cumulus mediocris ini terdiri dari tetesan air yang terkadang sangat dingin. Awan ini menunjukkan proyeksi kubah dan mencakup awan kumuliform dengan perkembangan vertikal. Biasanya memiliki batas yang tidak rata dan puncak yang robek. Dengan cepat, awan ini mampu mencapai tahap cumulonimbus setelah perjalanan singkat melalui cumulus congestus. Selanjutnya ada awan cumulus congestus. Foto ini diambil pada tanggal 10 Juni 2022 pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat di Danau Universitas Airlangga, Surabaya. Awan cumulus congestus memiliki bentuk cumulus pada rentang ketinggian rendah atau menengah dengan arah yang menjulang. Awan ini mencapai perkembangan vertikal di area konveksi yang dalam dan lembab. Awan cumulus congestus tampak sebagai awan halus seperti kapas yang bertumpuk tinggi. Awan ini merupakan peralihan antara cumulus mediocris dan cumulonimbus. Selanjutnya adalah jenis awan yang keenam, yaitu awan cumulus fractus. Foto awan cumulus fractus tersebut diambil pada tanggal 18 Maret 2022, pukul 10.06 waktu Indonesia Barat, berlokasi di halaman FSP Unair.
Ciri-ciri awan cumulus stratus yang pertama adalah fragmen awannya kecil dan kasar. Yang kedua, terbentuk karena putus atau terpecah dari awan yang lebih besar akibat angin yang kencang. Yang ketiga, tampak seperti kapas dengan bentuk dan pola yang tidak beraturan. Dan yang terakhir, mampu berubah-ubah dan menghilang dengan cepat. Selanjutnya adalah jenis awan yang ketujuh, yaitu awan altocumulus. Foto awan altocumulus tersebut diambil pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 7.11 waktu Indonesia Barat dan berlokasi di lapangan Raja Banteng, Nganjuk. Ciri-ciri awan altocumulus yang pertama yaitu berasal dari bahasa Latin, altus yang berarti tinggi dan cumulus yang berarti kumpulan. Yang kedua, merupakan jenis awan dengan ketinggian sedang. Yang ketiga, awan tersebut terdiri dari butiran-butiran es. Yang keempat, memiliki bentuk seperti gumpalan kapas kecil-kecil, tidak terlalu tebal, bergelombol, dan letaknya berdekatan satu sama lain. Dan yang terakhir, muncul pada keadaan hangat di pagi hari, saat matahari terbit, ataupun saat matahari akan terbenam. Selanjutnya, adalah jenis awan ke-8, yaitu awan stratocumulus. Foto awan stratocumulus tersebut diambil pada tanggal 27 April 2022 pukul 16.25 waktu Indonesia Barat, berlokasi di GKB Universitas Airlangga, Surabaya. Ciri-ciri awan stratocumulus yang pertama berasal dari bahasa Latin, yaitu stratus yang berarti lapisan dan cumulus yang berarti gumpalan. Yang kedua, awan tersebut berbentuk seperti gulungan dengan warna yang bervariasi, dari abu-abu hingga putih. Yang ketiga, bentuk dasarnya horizontal, sedikit bergumpal dengan gumpalan mengumpul atau terpisah. Yang keempat, dijumpai pada petang atau senja ketika kondisi atmosfer stabil. Dan yang terakhir, awan stratocumulus termasuk awan rendah dengan ketinggian di bawah 2000 meter. Selanjutnya adalah proses terbentuknya awan. Tahap yang pertama yaitu proses pendinginan. Awan biasanya terbentuk saat udara di atmosfer naik dan tekanannya menurun. Karena tekanannya menurun, udara berekspansi dan menyebabkan suhu udara menurun. Pendinginan tersebut dinamakan pendinginan adiabatik. Proses yang kedua yaitu mencapai titik kondensasi. Proses pendinginan akan mencapai titik kondensasi, yaitu suhu yang memungkinkan mulai terjadinya kondensasi pembentukan butiran awan. Proses pendinginan akan menurun dan tenaga pendinginan menjadi tenaga laten dan dilepas pada proses kondensasi. Dan yang proses ketiga adalah naiknya suhu pada udara yang turun. Naiknya suhu pada udara yang turun memungkinkan udara tersebut menampung lebih banyak uap air. Semakin banyak uap air yang terkumpul, maka semakin pekat awan atau volume semakin bertambah. Selanjutnya adalah merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun identifikasi jenis awan berdasarkan hasil observasi. Sekian presentasi dari kami mengenai jenis identifikasi awan dari hasil observasi. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.